Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan masih di kitab salat ya. Pembahasan berikutnya yaitu sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat. Sunnah-sunnah fi'liyah yaitu sunnah berupa perbuatan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sunnah-sunnah qauliyah, sunnah-sunnah berupa ucapan di dalam sholat. Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas sunnah-sunnah fi'liyah atau sunnah-sunnah berupa perbuatan di dalam sholat. Lantas apa saja sunnah-sunnah perbuatan di dalam sholat? Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Kemudian ketika akan ruku, begitu juga ketika mulai mengangkat kepala dari ruku. Ya. Dan juga ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Jadi ada 4 mengangkat tangan yang termasuk sunnah: ketika takbiratul ihram, kemudian ketika akan ruku, ketika iktidal ya, bangkit dari ruku, kemudian ketika bangun dari tasyahud awal. Takbiratul ihram ya, ucapan Allahu Akbarnya itu hukumnya apa jemaah? Rukun. Mengangkat tangannya sunnah. Dari berdiri setelah membaca surat ya, setelah Al-Fatihah, kemudian ruku membaca Allahu Akbar ya. Angkat tangannya itu sunnah. Takbir intiqalnya masih ingat gak? Habis baca surat setelah Al-Fatihah ya, kan ruku tuh, mengangkat tangannya kan sunnah. Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar takbir intiqal ya, takbir perpindahan ini hukumnya masih ingat gak? Rukun, kewajiban atau sunnah dalam salat? Kewajiban dalam salat. Namanya takbir intiqal. Ya. Kalau sengaja ditinggalkan gimana? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Namun kalau setelah selesai membaca surat setelah Al-Fatihah ya, takbir intiqal dengan ucapan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan langsung ruku, boleh atau tidak? Boleh. Namun apa salahnya mengangkat tangan mengikuti sunnah Nabi SAW dalam sholat? Dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah SAW kana yarfa'u yadaihi hathwa mankibaihi idza iftahtaha as-shalah. Ya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya biasa mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Ini bahu jamaah. Biasa mengangkat tangannya sejajar kedua bahunya. Ya. Bila memulai sholat, idzaftataha shalah. Jadi ketika takbiratul ihram, Rasulullah biasa mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Wa idza kabbara liruku ya, kemudian takbir untuk ruku pun demikian. Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahunya.
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalika aidan. Serta manakala mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Maksudnya apa? Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sini kita ketahui bahwasanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan juga bangkit dari tasyahud awal, hukumnya sunnah yang merupakan sunnah fi'liyah di dalam sholat, sunnah perbuatan di dalam sholat. Dalil berikutnya an-Nafi' dari Nafi' qal an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi shalah kabbaro, ya, apabila beliau mulai sholat, beliau bertakbir. Wa rafa'a yadaihi, ya, kemudian mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a, ya, apabila beliau ruku, rafa'a yadaihi, ya, maka beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, rafa'a yadaihi, i'tidal, maka beliau mengangkat juga kedua tangannya. Wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadaihi, dan ketika bangkit dari, ya, tasyahud awal, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Ya. Wa rafa'a dzalika ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hal tersebut Ibnu Umar terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tempat mengangkat tangan itu yang sunnahnya ada berapa? Ada 4 tempat tadi. Takbiratul ihram, kemudian ketika akan ruku, ketika iktidal, kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal, ya. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Begitu juga Ibnu Umar. Ibnu Umar melakukan karena mencontoh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan pula mengangkat kedua tangan, dan kadang-kadang pada setiap akan turun dan bangkit. Setiap akan turun untuk melakukan sujud, terkadang Nabi angkat tangan. Ya. Rabbana walakal hamdu. Kemudian ketika akan turun ke sujud, Nabi kadang-kadang angkat tangan juga. Allahu Akbar, kemudian sujud. Ya. Dalilnya an Malik ibnul Huwairis annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, rafa'a yadayhi fi salatihi. Dari Malik bin Huwairis bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi, mengangkat kedua tangannya di dalam salatnya. Wa idza raka'a, ya, yaitu apabila beliau ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila akan mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu iktidal. Wa idza sajada, ya, dan apabila akan sujud. Ya, jadi Nabi SAW terkadang setelah iktidal Rabbana walakal hamdu, ketika akan sujud terkadang mengangkat kedua tangannya. Dari hadis Malik bin Huwairis, ya. Kemudian hatta yuhadhi bihi ma furu'a udhunaihi, ya. Dan juga apabila sedang mengangkat kepalanya bangkit dari sujud, Nabi juga terkadang mengangkat kedua tangannya hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Hadis ini menunjukkan, ya, boleh mengangkat kedua tangan sejajar juga dengan telinga. Berarti ada dua yang sahih. Boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Antum lebih sering yang mana, bahu atau telinga? Ya. Beda-beda, ya. Ada yang bahu, Allahu Akbar, ada yang di telinga. Yang penting jangan di atas kepala begini, antum. Karena itu menyelisihi sunnah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sunnah yang pertama. Ya. Sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah yang kedua di dalam sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Kalau bahasa kitanya apa? Sedekap. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ini merupakan sunnah fi'liyah. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau nggak sedekap, sholatnya sah tidak? Sah nggak, jemaah?
sah, tetap sah. Ya. Kalau tidak sedekap tetap sah sholatnya. Pernah lihat orang sholat tanpa sedekap? Allahu Akbar. Ada. Ya. Mazhab Hanafi biasanya nggak sedekap, lurus saja. Ya. Syiah juga sholatnya nggak sedekap. Dalilnya an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qol, dia mengatakan kana nas yu'maruna an yad'a ar-rajul al-yadul yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Ya. Sahal bin Sa'ad ia mengatakan adalah para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW agar setiap orang meletakkan tangan kanannya di atas hastanya yang kiri dalam salat. Antum tahu hasta enggak? Ini Pak. Hasta. Ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas ya hasta tangan kirinya seperti ini di dalam salat, ya. Abu Hatim, ya, qala Abu Hatim mengomentari la a'lamuhu ila yanni dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Abu Hatim mengatakan, aku tidak mengetahui Sahal bin Sa'ad melainkan menyandarkan riwayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat yang lain, an Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr qol, dia mengatakan Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadahul yumna ala yadahil yusra ala sadrihi. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadrihi, di dadanya. Dada tuh mana? Sini ya. Nah, di sini. Allahu Akbar. Ya, di dadanya. Ya. Kemudian itu sunnah ya, yang berikutnya yang kedua ya, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Terkadang Nabi SAW memegangnya, menggenggam seperti ini. Terkadang ya, Allahu Akbar, digenggam. Atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Terkena 3 bagian, punggung tangan, hasta, sama lengan. Ya. Kena 3 bagian. Allahu Akbar. Ya. Namun terkadang Nabi menggenggamnya. Allahu Akbar, digenggam terkadang. Ya. Di dada. Ya. Kalau di sini ada dalilnya nggak? Nggak ada dalilnya. Ya. Dada sini ya terlalu atas, takutnya apa? Seperti mencekek. Jadi sewajarnya saja di dada di sini. Allahu Akbar. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan di mana Nabi meletakkan tangannya ketika sedekap. Jadi boleh di perut, ya, boleh di dada. Kalau capek boleh turun ke perut, ya, kata sebagian ulama. Antum kalau salatnya panjang imamnya ya, baca Al-Baqarah, kan kadang-kadang turun tuh. Ya, turun. Nah, makanya kata para ulama tidak ada dalil yang sahih di mana Nabi meletakkan tangannya ketika sedekap. Ya, ketika sedekap. Dan ini merupakan sunnah fi'liyah di dalam salat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sunnah fi'liyah di dalam salat berikutnya melihat ke tempat sujud. Nah, ini sunnah, melihat ke tempat sujud. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, dari Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, dia mengatakan, lama dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalaqa basarahu mawda'u sujudihi hatta kharaja minha, ya. Kata Aisyah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah lalu salat. Masuk ke dalam Ka'bah lalu salat. Kalau kita dikasih kesempatan masuk ke dalam Ka'bah, salatnya menghadap mana? Bebas. Jangan bingung Ka'bahnya mana, ente di dalam Ka'bah kenapa bingung? Kalau masuk di dalam Hijr Ismail, mau sholat sunnah menghadap mana? Menghadap mana? Bebas juga. Cuman kan depan kita ada Ka'bah yang menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sunnah di dalam Hijr Ismail, maka seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu pembangunannya sampai Hijr Ismail, Pak. Persegi panjang aslinya. Aslinya Ka'bah. Nabi ketika usia 35 tahun, Ka'bah Mekah banjir besar. Ka'bah terendam, sebagian harus direnovasi. Ya. Kabilah-kabilah yang saat itu berseteru, ya, kompak, ya, patungan, urunan untuk merenovasi Ka'bah dengan catatan uang tersebut harus uang halal,
Ya, tidak boleh dari hasil judi, riba, mencuri, copet dan sebagainya, nggak boleh. Dikumpulkan, direnovasi, tidak cukup dana. Ya. Sampai sekarang yang kita lihat berbentuk kubus. Aslinya sampai hijr. Ya, hijr Ismail. Makanya barang siapa yang sholat sunnah di hijr Ismail, maka seakan-akan dia sholat di dalam Ka'bah. Jadi antum jangan heran kalau ada orang sholat sunnah di dalam hijr Ismail, madhabnya bukan madhab Ka'bah. Ya. Ada yang madhab sana, madhab sana. Boleh tidak? Boleh, karena dia sedang sholat di dalam Ka'bah. Namun kan depannya Ka'bah besar sekali ya, ngapain juga ngadep yang lain. Namun kalau sholat di dalam Ka'bah itu bebas. Bebas. Saya pernah lihat ada dari kerajaan Saudi ya, sedang mungkin memberikan perawatan untuk Ka'bah, kemudian pintu Ka'bah dibuka, masuk, ya. Kemudian mereka sholat. Masing-masing madhabnya beda Pak, ada yang menghadap ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara ya. Dan di dalam Ka'bah itu ada minyak-minyak wangi digantungan ya, minyak wangi, ya, bukhur dan sebagainya. Dan yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu siapa biasanya? Ya dari presiden ya, pejabat belum tentu. Ya. Presiden biasanya. Ya. Presiden kita pernah nggak masuk Ka'bah? Siapa saja pernah ya? Jokowi, Pak Harto pernah ya? Pak Harto, Masya Allah ya. Masuk ke dalam Ka'bah, luar biasa. Ya. Yang pernah masuk ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibukakan pintunya tuh. Saya lihat di YouTube, dibukakan. Presiden Chechnya, ya, Chechnya, pecahan Soviet, dibukakan di YouTube dilihat, dibukakan ya. Namun hanya di bagian yang pertama saja, tidak masuk sampai ke makamnya, dibukakan. Jadi kalau diizinkan oleh kerajaan maka boleh. Namun kita syaratnya harus jadi presiden dulu, ya, presiden dulu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha ya, tatkala Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah lalu sholat di dalam Ka'bah ya, maka penglihatan Rasulullah SAW atau matanya tidak pernah menyimpang dari tempat sujudnya sampai selesai dari sholat, ya, sampai selesai dari sholat. Jadi memandang tempat sujud, ya. Begitu juga ketika ruku dan sebagainya. Dan ini merupakan sunnah. Ya. Nah, para ulama ya memandang ya ke arah sujud boleh, ke arah depan boleh. Cari mana yang lebih khusyuk bagimu. Ada sebagian orang lebih khusyuk memandang ke tembok. Ya, ada sebagian orang lebih khusyuk memandang ke tempat sujud. Namun jangan sampai pandangan kita kemana-mana. Kata Nabi, sesungguhnya itu orang sedang sholat yang dicopet oleh setan. Jadi sholatnya dicopet setan sehingga pandangannya kemana-mana. Ya, matanya ngelirik ke kanan, ke kiri. Ada nggak orang sholat demikian Pak? Kanan, kiri, ya. Yang lebih terlarang memandang ke arah atas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membutakan mata seseorang yang ketika sholat memandang ke arah atas. Ya, jadi resikonya apa? Allah butakan. Sholat mandangnya ke atas. Jadi termasuk di antara sunnah fi'liyah di dalam sholat memandang ke tempat sujud. Kemudian sunnah-sunnah fi'liyah berikutnya ketika ruku, ya, terdapat beberapa sunnah ketika ruku di dalam sholat. Di antaranya an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yukhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, ya, maka tidak mengangkat kepalanya ketika ruku dan tidak pula merendahkannya. Namun di antara keduanya. Maksudnya apa? Kepalanya ketika ruku sejajar dengan punggung, nggak nunduk, tidak juga dengak. Tahu dengak ya? Mengangkat kepala. Ya. Ada nggak orang ruku kepalanya apa? Nunduk? Ada. Atau kepalanya ya dengak ke atas? Ada tidak? Ada. Yang dilakukan Rasulullah kepalanya sejajar dengan punggung, tidak menunduk, tidak juga melihat ke arah atas, mendengak. Jadi ini merupakan sunnah
fi'liyah ketika ruku. Di antaranya apa? Kepala sejajar dengan punggung, tidak turun, tidak juga mendengak ke arah atas. Ya. Sunnah berikutnya an Abi Humaid, dari Abu Humaid fi wasfihi di salati Nabi SAW, ketika beliau mencontohkan sifat salat Nabi SAW, beliau mengatakan wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi thumma hasara dhahrahu. Ya. Ia mengatakan, Abu Humaid mengatakan, apabila Rasulullah SAW ruku, beliau menekan kedua tangannya pada lututnya. Berarti tangan ini diletakkan di mana? Di lutut. Ada sebagian orang ruku tangannya sampai ke bawah. Ada yang megang betis, ada yang sampai pegang mata kaki. Ada nggak? Longsor jadi. Ya, rukunya longsor sampai ke bawah. Ini menunjukkan Nabi ketika ruku tangannya memegang kedua lututnya dan beliau menekan kedua tangannya pada lututnya, kemudian meluruskan tulang punggungnya, lurus. Lurus. Apabila ditaruh segelas air maka tidak tumpah, ya. Jadi tadi ya, kepala sejajar dengan punggung, ya, sunnah fi'liyah. Kemudian menekan kedua tangannya ke arah lutut. Dalil berikutnya an Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il bin Hujr, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW kana idza raka'a farraja asabi'ahu, bahwa Nabi SAW apabila ruku farroja, beliau merenggangkan jari-jarinya. Ditaruh di lutut, direnggangkan, ditekan, ya, bukan dirapatkan, namun direnggangkan. Ini sunnah. Ya. Posisi jari direnggangkan, kemudian lutut ditekan, kepala sejajar dengan punggung. Ya, kepala sejajar dengan punggung. An Abi Humaid, dari Abu Humaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku meletakkan kedua tangannya pada lututnya seolah-olah beliau menggenggam keduanya. Ya. Ditekan, direnggangkan, jarinya digenggam. Ya. Wa wattaro yadaihi fanahhahuma an janbaihi, ya. Dan mengencangkan kedua tangannya, direnggangkan jarinya, digenggam, dikencangkan, Pak, ya. Lalu menyingkirkan keduanya dari sisinya, ya. Menyingkirkan keduanya dari sisinya. Nah, ini sunnah-sunnah ketika ruku. Jadi digenggam, direnggangkan, ditekan. Kemudian sunnah fi'liyah berikutnya, mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika akan sujud. Jadi ketika turun dari sujud, ya, dari i'tidal turun untuk sujud, maka mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruka kama yabrukal ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu akan sujud, maka janganlah duduk seperti duduknya ba'ir, onta. Onta itu duduknya apa dulu? Ya, lutut dulu baru tangan. Ya, lutut dulu baru tangan, kata Nabi SAW. Ya. Namun letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ketika antum setelah i'tidal akan turun dari i'tidal ke arah sujud, maka sunnahnya meletakkan tangan dulu baru kedua lututnya. Namun ada riwayat yang lain, ya, Nabi juga meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Artinya apa? Keduanya boleh. Ya nggak boleh kepala dulu, nukik dulu. Nah, ini nyeleneh nih. Jadi boleh tangan dulu baru lutut, boleh lutut dulu baru tangan, boleh. Ya. Biasanya antum yang mana? Tangan dulu atau lutut dulu? Hah? Beda-beda ya, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Yang penting dalam masalah ini karena ada dalil masing-masing, tidak perlu gontok-gontokan gara-gara lutut atau tangan dulu nggak mau tegur-teguran ya. Nah, ini bahaya ya. Dan ini termasuk sunnah ya, sunnah fi'liyah.
Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sunnah fi'liyah berikutnya, di waktu sujud dianjurkan yang melakukan sunnah-sunnah di dalam sujud. Dalil yang pertama, an Abi Humaid fi wasfihi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Humaid radhiyallahu taala anhu tentang penjelasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarish. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua tangannya, ya, tidak renggang dan tidak pula menggenggam kedua tangannya. Jadi enggak seperti ini, ya, ketika sujud, ya, tidak juga seperti ini, ya, tidak menggenggam kedua tangannya. Ya. Wastaqbala bi athrafi asabi'i, ya, rijlaihil qiblah, dan menghadapkan dengan ujung-ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Jadi ketika antum posisinya sujud, ya, bagaimana posisi tangan, ya, atau jari, jadi tidak renggang dan tidak pula menggenggam kedua tangan. Kemudian dalil berikutnya, anil Bara', dari Bara', ya, radhiyallahu taala anhu qol, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta wada'a kaffaika warfa' min mirfaqaik, ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, ya, dan angkatlah kedua sikumu. Artinya antum sujud nggak boleh seperti ini, Pak. Nempel sikunya nih ke lantai. Ada nggak orang sujud sikunya nempel? Ada. Kata Nabi, ya, letakkan kedua telapak tanganmu, angkatlah sikumu, diangkat seperti ini, diangkat. Posisi jari ini ketika sujud tidak renggang, tidak pula mengepal begini, namun sejajar. Posisi siku ini diangkat, nah, diangkat, tidak menempel ke arah tempat sujud. Karena ada sebagian saya perhatikan, ya, ketika sholat sunnah, ya, perhatikan ini sikunya nempel ke arah atau ke tempat sujud. Nah, ini termasuk kesalahan di dalam sholat, ya. Kemudian sunnah berikutnya, an Abdullah ibni Malik ibni Buhainah ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah bin Malik ibnu Buhainah, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW, ya, karena idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi, ya. Bahwa Nabi SAW apabila sholat merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya, ya, hingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Jadi ketika antum sujud, direnggangkan tangan antum dari kedua lambungnya. Ini termasuk sunnah, ya, seperti ini, Pak, ya, direnggangkan, bukan malah ditempelkan ke lambung, enggak, direnggangkan, ya, keluar dari lambungnya sampai kelihatan putih ketiaknya, ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat, disesuaikan atau dikondisikan, ya, dengan keadaan sholat berjamaah. Saking seseknya begini, ya, roboh semua nanti antum, ya. Kecuali kalau sholat sunnah sendiri, ya, ini boleh nih, ya, mau sampai, ya, renggang sekali boleh, nggak jadi masalah. Namun kalau sedang sholat berjamaah, ya, jangan semangat sekali, ya, seperti orang baru turun gunung, ya, mempraktekkan pas sholat berjamaah begini langsung semuanya, jatuh nanti, ya, atau bisa ribut nanti sama orang yang mungkin belum tahu ilmunya. Setelah sholat ditegur, kamu tuh sholat biasa aja. Udah kaki nempel, saya risih. Begitu sujud saya kesenggol tangan kamu. Wah, udah repot. Ya. Nah, ini jadi dipraktekkan, ya, dikondisikan melihat situasi dan kondisi, ya, sholat berjamaah. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya, an Aisyah qalat, dari Aisyah, dia mengatakan, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi, ya. Aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Padahal sebelumnya Rasulullah tidur bersamaku di atas ranjangku. Wa wajadtuhu sajidan rasan aqibaihi, ya. Kemudian kudapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, ya. Kemudian rasan aqibaihi, dan merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Tumit rapat, Pak. Tahu tumit, ya? Sini nih, ya, dirapatkan. Mustaqbilan bi asabi'ihil qiblah, ya, serta menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah
kiblat, ujung-ujung jarinya ditekan ya, menghadap ke arah kiblat. Dan ini termasuk sunnah. Jadi bukan renggang tumitnya, namun dirapatkan. Begitu juga ujung-ujung jari ditekan, dirapatkan atau dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Jadi itu diantara sunnah-sunnah dari sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berikutnya an Wa'il bin Hujar, dari Wa'il bin Hujar, dia mengatakan ataitul Madinata faqultu. Ya. Aku datang ke Madinah, kata Wa'il bin Hujar, ya. Lalu aku berkata, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ba'dal hadits wa qala thumma hawa fa sajada fasara ra'suhu baina kaffaihi. Ya. Aku benar-benar melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya dia menyebutkan hadis dan mengatakan kemudian beliau menukik lagi sujud. Jadi posisi kepala apa? Menukik. Ini kata Wa'il bin Hujar ketika sujud. Nukik itu turun ke bawah, Pak. Ya. Sehingga kepalanya berada di antara kedua telapak tangannya. Jadi posisi kepala ketika sujud menukik, kemudian berada di antara kedua tangan. Ya, ini sifat sujud Rasulullah SAW menurut Wa'il bin Hujar. Ya. Kemudian sunnah berikutnya ketika sujud dari Wa'il bin Hujar juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Bahwasanya Nabi SAW apabila sujud merapatkan jari-jari tangannya. Tadi yang saya katakan ya, tidak renggang, tidak juga menggenggam. Namun apa? Rapat menghadap ke arah kiblat. Tidak miring begini, namun menghadap ke arah kiblat, dirapatkan. Jadi termasuk sunnah fi'liyah ketika Nabi SAW sujud. Kemudian yang berikutnya sunnah-sunnah dalam sujud ya, an Barok qal, dari Barok juga dia mengatakan karena Rasulullah SAW idza sajada fawadha'a yadayhi bil ardi, ya, adalah Rasulullah SAW apabila sujud meletakkan kedua tangannya di tanah, ya, istaqbalal bikaffaihi wa asabihi al-qiblah, kemudian menghadapkan kedua telapak tangannya dan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat. Jadi tadi yang saya katakan setelah dirapatkan, ya, telapak tangan keduanya Nabi SAW menghadapkan ke arah kiblat, tidak miring seperti ini, Pak. Begitu juga ujung-ujung jari kaki. Ya. Antum ada gambarannya nggak kira-kira? Bisa nggak mendeskripsikannya? Bisa ya? Ada yang bisa mencontohkan kira-kira? Gimana kira-kira sifat sujud Nabi kalau dipraktekkan? Kalau dipraktekkan tadi sunnah dari awal, Pak, ya, takbir 4 kali seperti ini saya praktekkan umpamanya. Ya. Setelah sholat ya, Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. 1. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat ya, kemudian takbir intikal ya, kemudian mengangkat tangan. Sejajar dengan bahu, Allahu Akbar ya, ruku ya. Kemudian setelah ruku i'tidal, mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Sami Allahu liman hamidah. Terkadang Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika akan sujud. Allahu Akbar. Nah ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Ya. Namun lebih sering tidak mengangkat tangan. Ya. Kemudian turun ke arah sujud. Ya, maka di dalam hadis ini Nabi mendahulukan apa? Kedua tangan dulu ya. Ya, Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Nah, baru sunnah dalam sujud. Ya. Sunnah ketika sujud tadi yang pertama apa? Tangan ini posisinya tidak seperti ini ya, tidak juga menggenggam. Namun apa? Rapat dia. Nah, rapat seperti ini ke arah kiblat ya. Kemudian tidak seperti ini, namun diangkat kedua siku ya. Diangkatnya kemana? Menjauhi lambung. Seperti ini, Pak. Tentunya dikondisikan dengan kondisi sholat berjamaah. Ya, seperti ini. Nah, kalau salat sunnah enak, Pak, seperti ini. Ya. Kemudian ujung-ujung jari kaki menghadap ke arah kiblat, begitu juga kedua jari tangan menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti ini. Nah, Pak. Kakinya rapat. Ya, kakinya rapat. Gimana, Pak? Oh, ngerjain. Seperti ini, Pak, kurang lebih. Nah, seperti ini. Nah. Tumitnya dirapatkan ya, kedua tumit
dirapatkan. Ya, itu sunnah-sunnah ketika sujud, biar ada gambaran. Ya. Kaki kebuka sepanjang pengetahuan saya tidak ada dalilnya. Nabi senantiasa merapatkan kedua tumitnya, kemudian menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat, begitu juga tangannya. Tangan juga afwan, jangan seperti ini, Pak. Ya. Nah, gini nih. Kan seperti ini. Ini seperti ini. Namun kalau salat berjamaah saking padatnya ya nggak usah seperti ini, cukup seperti ini. Ya. Baik. Itu sunnah-sunnah ketika sujud. Ketika ruku tadi Anda lupa ya. Seperti ini, kepalanya sejajar dengan punggung, ya, tidak nunduk seperti ini atau tidak dengak, ya, mengangkat ke atas. Ya, ketika gimana? Iya betul. Ya afan Anda lupa nih. Jadi kan seperti ini ya. Tadi sunnah dalam ruku ya. Tangan terbuka, jari-jari, terus digenggam di lutut, ditekan. Kemudian ini dijauhkan ya Pak, dari arah lambung. Nah ini seperti ini sunnahnya, dijauhkan. Bukan seperti ini, ya. Namun seperti ini, ditekan, ya, ditekan. Pandangan ke arah sujud, bukan dengak ke arah atas, enggak. Ya. Nah ini sunnah-sunnah ketika ruku, biar ada bayangannya ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya disunnahkan cara duduk antara dua sujud, ya. Terdapat sunnah-sunnah, ya, duduk di antara dua sujud, ya. Yang pertama an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia mengatakan, wa kana yufrishu rijlahul yusra wa yansabu rijlahul yumna. Adalah Rasulullah SAW ya duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya ketika duduk di antara dua sujud. Ini namanya duduk apa? Iftirash, ya. Jadi duduk di atas kaki kirinya, ya. Kemudian menegakkan telapak kakinya. Saya contohkan dulu. Iftirash seperti ini, Pak. Ya. Nah, ini iftirash. Duduk di atas kaki kiri. Nah, ini tegak seperti ini. Iftirash. Ya. Kemudian ya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan ya min sunnati shalah, ya, termasuk sunnah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam antan sibal qadamal yumna wastaqbalahu bi asabi'ihal qiblah wal julusu alal yusra. Termasuk sunnah dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ialah menegakkan kaki kanannya, ya. Kemudian menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian duduk di atas kaki yang kiri. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Kemudian berikutnya Antawus, dari Tawus, ya. Qal dia mengatakan qulna li Ibni Abbasin fil iqa. Ini duduk iqa. Iqa, ya, iqa. Duduk iqa alal qadamain, ya. Tawus, dari Tawus ia mengatakan kami pernah menuturkan tentang duduk iqa, ya, iqa di atas kedua kaki kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqal, maka Ibnu Abbas menjawab, hiya sunnah. Duduk iqa itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna lahu inna lanarahu jafaan birrajul, ya. Lalu kami berkata lagi kepadanya, sesungguhnya kami memandang cara duduk seperti ini sebagai pertanda orang yang bertabiat kasar, kata Tawus kepada Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak, bahkan itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya akan praktekkan duduk iqa, ya, iqa seperti ini. Nah, ini duduk iqa nih. Ya, ini sejajar seperti ini, duduk iqa. Ini boleh sunnah juga, ya. Misalnya antum habis sujud, ya. Kemudian robik firli sujud lagi. Boleh ini duduk iqa. Ini sunnah Nabi SAW. Yang banyak ditinggalkan boleh. Nah, ada duduk iqa yang terlarang seperti ini, Pak. Nah, ini nih.
Nah ini duduknya setan kata Nabi SAW. Duduknya setan, duduknya anjing seperti ini. Ada nggak boleh, nggak boleh tetap ikhlas seperti ini nggak boleh, ya. Iya. Nah, itu nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Ikhlas tadi, ya, seperti duduk anjing atau seperti duduknya setan seperti ini nih, nggak boleh nih. Nah ini nggak boleh seperti ini. Atau lagi Jumatan nanti ya duduknya merangkul seperti ini. Ini juga ada larangan dari Nabi SAW. Seperti ini. Habis itu main ini lagi judol ya. Waduh. Komplit ya. Lagi Jumatan main judol. Baik. Ya. Duduk apa itu namanya ya? Kalau istilah kita ya nggak boleh Jumatan ketika itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, tidak bangkit dari sujud sebelum duduk istirahat. Jadi ada yang namanya duduk istirahat, ya. Duduk istirahatnya dengan sempurna, jangan ya tergesa-gesa. Dalilnya an Abi Kilabah, dari Abi Kilabah qol, dia mengatakan akhbarona Malik ibnul Huwaris al-Laisi annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Telah bercerita kepada kami Malik bin Huwaris al-Laisi, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa ia pernah melihat Nabi SAW sholat, yaitu apabila beliau selesai dari rakaat ganjil dalam sholatnya, tidak langsung bangkit sebelum duduk istirahat dengan sempurna. Jadi ada duduk istirahat. Jadi jangan langsung berdiri, Pak. Jangan langsung berdiri setelah tasyahud awal umpamanya, ya. Nah, itulah, jangan langsung berdiri, atau setelah sujud mau ke posisi berdiri, ada duduk istirahat, ya, sampai tulang-tulang kembali kepada bagiannya masing-masing. Nah, baru setelah itu ya, berdiri. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, bertekan pada lantai apabila bangkit dari rokaat. Dalilnya an Ayub an Abi Kilabah qol, dari Ayub dari Abu Kilabah, ia mengatakan ja'ana Malik ibnul Huwairits fa shalla bina fi masjidina hadza faqal, telah datang kepada kami Malik bin Huwairits lalu salat dengan kami di masjid kami. Lalu dia mengatakan, inilah usolli bikum wa ma uridu shalah walakin uridu an urikum kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli. Ya. Lantas dia mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar akan sholat dengan kamu, dan yang kuinginkan bukan sholat fardu dan juga bukan sholat sunnah, namun aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi sholat. Ya. Kemudian Ayub bertanya kepada Abu Kilabah, Ola Ayub, maka Abu Kilabah mengatakan, dan bagaimana sholat beliau? Ya. Maka dia mengatakan, li Abi Kilabah, wa kaifa kanat sholatuhu? Qal mithla sholati syekhina, seperti sholatnya syekh kami, yaitu Amr bin Salmah. Kemudian kata Ayub, syekh tersebut menyempurnakan takbir, dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud kedua, ia duduk sambil bertekan pada lantai kemudian bangkit. Ya, jadi dari duduk istirahat, Pak. Ya. Setelah sujud, duduk istirahat sebelum berdiri, ya. Kemudian kedua tangan bertekan pada lantai, baru berdiri. Ya. Bukan ujuk-ujuk setelah duduk istirahat, ya, langsung berdiri. Namun ada sunnah, ya, yang banyak ditinggalkan, yaitu kedua tangan bertekan kepada lantai ketika. Kenapa? Boleh dengan terbuka, boleh dengan apa namanya, ajen namanya, ajen, seperti mengadon kue. Ya, ini juga ada dalilnya. Jadi antum boleh begini, boleh juga ajen seperti ini boleh. Iya, di depan sini nih, depan sini. Iya. Nah, ini namanya ajen, seperti mengadon kue kata Nabi SAW. Kemudian berikutnya, cara duduk di antara dua tasyahud. Cara duduk di antara dua tasyahud. Dalil yang pertama,
An Abi Humaid annahu qala fi wasfihi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasaba al-yumna. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'alal maq'adatihi. Ya. Dari Abu Humaid bahwa ia berkata ketika menerangkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Namanya duduk iftirash, ya. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat terakhir, ya, beliau memajukan kaki kirinya, tidak diduduki tapi dimajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya serta duduk di atas lantai. Namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk, ya, seperti ini, Pak. Tawarruk. Ya. Nah, ini tawarruk seperti ini. Bokongnya menduduki lantai seperti ini, tawarruk. Nah, seperti ini tawarruk. Yang ini iftirash. Namun kalau kebanyakan orang di Jazirah Arab mau sholat yang 2 rakaat, yang 3 rakaat, yang 4 rakaat, semuanya iftirash itu. Ya, karena hukum asal kata para ulama, hukum asal duduk dalam sholat itu iftirash. Jadi antum ketika lagi umroh ya atau haji, gak usah bingung ya ngelihat orang sholat maghrib kok rakaat ketiganya iftirash. Ya, karena para ulama mengatakan hukum asal duduk dalam sholat itu iftirash. Ya. Ada khilaf di sana. Ya. Baik. Kemudian dalil berikutnya an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a kafahul yumna ala fakhidhihi yumna. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW apabila duduk dalam sholat, ya, meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas paha yang kanan. Ya. Wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibhama wa wada'a kafahul yusra ala fakhidhil yusra. Ya. Dan memegang seluruh jari-jarinya. Kemudian berisyarat dengan jari yang mengiringinya yaitu ibu jari, yaitu jari telunjuk, dan meletakkan telapak tangan kanan yang kiri di atas paha kirinya. Ini ketika duduk tasyahud. Ya. Jadi seperti ini jemaah. Ya, duduk tasyahud, iftirash ya. Telapak tangan kiri di atas paha kiri, kemudian menggenggam lutut seperti ini. Kemudian telapak tangan kanan di atas paha kanan, kemudian berisyarat dengan ibu jari telunjuk. Ya, di sebagian riwayat pada kitab sifat salat Nabi Syekh Albani ya mengatakan Nabi menggerak-gerakan jarinya. Gerakannya kata Syekh Albani bukan atas bawah, namun apa? Membuat lingkaran, mutar ya, membuat lingkaran. Kanan kiri searah jarum jam. Iya. Nah, seperti ini. Kenapa? Seperti menggenggam kedua lutut, seperti ini, Pak. Iya, menggenggam kedua lutut. Nah, ini berisyarat seperti ini. Boleh bergerak, boleh juga tanpa bergerak. Ya. Namun bergeraknya kata Syekh Albani membuat lingkaran, bukan atas bawah atau kanan kiri ya. Karena nggak ada dalilnya. Ya. Dari awal tahiyatulillah wassalawatu. Kalau dulu kita zaman SD ya asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Dari awal isyaratnya, bukan dari asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lobet lama-lama dia tuh gitu. Ya. Ada sebagian begitu tuh. Ya, ya. Dan dari awal at-tahiyatulillah ya. Sebagian ya bergerak tahiyatulillah shalawat thayyibat. Ya, habis itu ditegur sama temennya, sholat ente batal, gerak lebih dari 3 kali katanya. Ada dalilnya ya, ada dalil. Namun anak milih apa? Tanpa menggerakkan nih, anak milih tanpa menggerakkan. Kemudian berikutnya ketika tasyahud ya, An-Nafi dari Nafi dia berkata, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi isba'ihi wa atba'aha basar ya. Apabila duduk dalam sholat meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya ya. Ibnu Umar ya, tangan dulu baru lutut ketika mau sujud ya. Dan berisyarat dengan jari telunjuknya diiringi dengan penglihatannya ke jari tersebut. Jadi ketika antum tasyahud ya berisyarat
pandangan mata itu ke arah mana? Ke arah telunjuk, ke arah jari, bukan ke arah tempat sujud. Ya ini sunnahnya. Ya. Ke arah jari, ya, jari. Ya. Kemudian berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jari telunjuk ini benar-benar lebih keras bagi setan daripada besi. Jari telunjuk ini lebih keras bagi setan daripada besi. Makanya sebagian peruqyah itu mensugestikan ketika meruqyah orang yang sedang kesurupan, mensugestikan telunjuk, ditunjuk. Keluar enggak? Ukhruj ya Allah. Keluar wahai musuh Allah. Ya. Kalau nggak keluar saya sembelih nih. Kamu lihat tangan saya nih, jari telunjuk saya nih. Pedang yang sangat tajam. Keluar masuk Islam atau saya sembelih. Maka saya pernah juga ya, ikut meruqyah bersama teman ya. Itu banyak anak SMA kesurupan ya. Jin banyak di dalam tubuhnya. Ya. Suaranya kadang-kadang berubah jadi nenek-nenek ya. Laki-laki anak SMA. Bahkan mencela-cela Rasulullah SAW ketika kita ruqyah. Ya. Kemudian kita suruh tobat masuk Islam, nggak mau juga. Kemudian katakan kepada jin tersebut yang ada di dalam diri pemuda tersebut, kalau kamu tidak keluar saya sembelih nih dengan telunjuk saya. Kamu lihat kan ini apa? Jadi telunjuk saya ini panas. Begitu diusapkan ke lehernya teriak-teriak, ampun ya saya keluar. Jalur telunjuk ini lebih keras bagi setan daripada besi. Ya. Makanya kalau antum ketemu setan tunjuk aja. Tunjuk sambil baca ayat kursi. Ya. Tunjuk. Ya. Dan setan itu kan dua jenis ya Pak. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Ya. Ketemu setan dari golongan jin, tunjuk. Ya. Baca ayat kursi. Ya. Baca ayat kursi. Baca ayat suci Al-Quran. Ya. Ketemu setan dari golongan manusia, tunjuk juga. Pergi lu setan gitu. Tunjuk juga. Karena setan itu dua jenis, golongan jin dan golongan manusia. Tunjuk, pergi nggak? Baik. Jadi isyarat dengan ibu jari tunjuk. Ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sunnah-sunnah fi'liyah atau perbuatan di dalam sifat sholat Nabi SAW. Ada pertanyaan silakan. Ya, Pak Rizky. Ketika sujud tadi, tangannya yang menyentuh lantai itu, nilai halanya gimana ya? Apanya nilai? Nilai halanya atau nilai sholatnya gimana? Ya, ini menyelisih sunnah. Ya, Nabi tidak pernah menempelkan siku ke lantai. Artinya tidak sampai batal sholatnya tidak. Hanya saja kesempurnaan sholatnya berkurang. Ya, karena apa? Karena tidak mencontoh sifat sholat Nabi. Makanya Nabi setelah diajarkan sifat sholat oleh malaikat Jibril, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Plek ketiplek. Iya. Apa plek ketiplek? Persis sama. Ya. Bukan melihat ustadzmu sholat, melihat kiaimu sholat, melihat habibmu sholat, melihat ajenganmu sholat, melihat tuan gurumu sholat. Tidak. Ya. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, kata Nabi SAW. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya sholat adalah amalan yang paling utama dan harus dilakukan, yang pertama dengan ikhlas, yang kedua mencontoh atau mengikuti tuntunan Nabi SAW ketika sholat. Ya, maka kita belajar sifat sholat Nabi SAW. Ya, wallahu taala alam. Iya, silakan Pak. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi sifat sholat Nabi SAW ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Merenggangkan tangan ketika sujud berlaku juga untuk perempuan. Ya. Nggak, terus kalau perempuan kias sendiri. Ya. Oh, kalau perempuan jangan terlalu lebar. Ya. Harus ini pakai kias, ya, pakai akalnya sendiri, pikiran nggak ada. Ya. Karena ibadah itu butuh dalil, harus ada dalil. Ya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, wallahu taala alam. Baik. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Misalnya bermasalah apa nih? Oh iya. Itu namanya ada udzur, nggak apa-apa ya, ada udzur ya. Ada asam urat, saraf kejepit ya.
encok pegelinu. Ya nggak jadi masalah, itu namanya udzur syar'i ya, udzur syar'i. Ada sebagian orang ya sholatnya bisa berdiri, kan rukun sholat berdiri bagi yang mampu kan ya. Yang pertama berdiri dulu dia, ya berusaha berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Duduk ya, duduk ya, duduk ya. Rukunya susah nggak bisa ya, sakit, sujudnya nggak bisa, duduk. Nanti begitu rokat kedua ikut berdiri sebentar, duduk lagi, nggak apa-apa ya, udzur, ada udzur syar'i ya, udzur syar'i ya. Namun kalau antum dapati ketika masuk sholat berjamaah, mendapati imam yang tadinya berdiri, ujuk-ujuk atau tiba-tiba imamnya duduk. Ya. Bagaimana sikap makmum? Duduk atau tetap berdiri? Hah? Duduk, kan pernah terangin di sini. Duduk, duduk, ya, duduk mengikuti imam. Para sahabat pernah ditegur. Nabi ketika itu memimpin sholat dalam keadaan sakit. Di tengah-tengah sholat, ya, Nabi ketika berdiri tiba-tiba duduk. Para sahabat tetap berdiri. Ya. Setelah sholat ditegur oleh Nabi SAW. Ya, celaka kalian, kata Nabi SAW. Ya. Jangan kalian mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang mereka menyambut raja-raja mereka dengan berdiri. Itu nggak boleh. Ya. Maka kalau aku duduk, kalian ikut duduk. Dan kata Nabi, imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau antum mendapati kondisi demikian ya, imam yang tadinya berdiri tiba-tiba ada udzur sakit mungkin ya, kakinya sakit ya, tiba-tiba duduk mimpin sholatnya, antum semuanya harus duduk. Jangan pas imam duduk subhanallah, waduh, dalam hati imamnya nggak tahu apa saya sakit gitu kan, enggak, jemaah duduk ya, duduk karena imam dijadikan untuk diikuti ya. Maksudnya diikuti ini gerakan yang syar'i, gerakan yang syar'i. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah, silakan. Iya, silakan Pak. Setelah iqomah akan memulai sholat, itu kan masih kan bilang la ilaha illallah ya. Maka kamu juga bilang la ilaha illallah itu belum sholat ada. Nggak perlu Pak. Iqomah kan ya? Iqomah kan ya? Selesai iqomah. Ya, selesai iqomah, maka tidak perlu meniru seperti azan. Ya. Yang dijawab itu adalah azan. Kalau iqomah tidak perlu dijawab. Iqomah itu untuk menegakkan sholat. Sholat akan berlangsung sebentar lagi. Ya, la ilaha illallah, langsung masuk untuk siap-siap menegakkan sholat. Jadi tidak perlu menjawab lagi la ilaha illallah. Terus baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dipikirnya nggak diganggu setan kali, tetap aja diganggu setan. Jadi tidak perlu menjawab ketika iqomah. Ya. Yang sunnah dijawab itu azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Seterusnya. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Wallahu taala alam. Iya, ada lagi ya, Pak? Ya, Pak. Ju'ilal imam liyutamma bih, ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi makmum juga harus bijak jemaah. Ya. Kalau imam sholat subuh duduk tawaruk, hendaknya makmum juga mengikuti duduknya imam tawaruk. Ya, jangan ego. Anak kan mau sesuai sunnah. Ente kan makmum. Ya. Dua-duanya ada dalil. Jadi ketika imam duduk tawaruk, ya, kita lihat nih imamnya, wah ini imamnya nih potensinya kayaknya duduk tawaruk nih sholat subuh. Ya, kita sudah bisa ngira-ngira, meskipun kita sholat di saf ketiga umpamanya ya, nggak bisa ngelihat imam duduk tawaruk. Namun kita sudah hafal, oh Pak imamnya ini biasanya duduknya tawaruk nih kalau sholat subuh. Maka kita ikuti duduk tawaruk. Kalau kita imamnya tahu, wah ini imamnya ini sudah paham nih. Biasanya duduknya iftirosh, maka kita ikuti duduk iftirosh, meskipun kita sholat di saf yang jauh. Karena mungkin kita hafal karakter imamnya ya. Nah imamnya udah paham sunnah. Oh dia imamnya masih belum paham sunnah. Nah, kita tahu. Jadi imam tuh dijadikan untuk diikuti. Ya. Jadi kalau imamnya tawaruk, kita ikut tawaruk. Karena dua-duanya ada dalil. Meskipun Nabi lebih sering iftirosh. Ya, iftirosh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada jemaah?
Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.